Selamat datang di dunia bangunan GAN. Oke, kali ini saya akan memberi cara bagaimana sih membuat artemia untuk pakan koi pada waktu proses pemijahan atau perbiakan GAN untuk makannya, karena berbentuk lava sangat kecil GAN. Oke, GAN ini bentuk artemianya. Nah, ini tapi ini udah dibekukan GAN ya. Bentuknya seperti udang kecil-kecil. Oke, GAN ini budidaya ikan koi GAN ya. Ini proses pemijahan. Nah, ini udah 2 hari. Sudah dalam proses lava. Udah proses pembentukan lava ini kan ya. Terlihat kecil-kecil kan, masih mikro kan ya. Nah, untuk pakannya ini Juragan ini bikin apa namanya ini? Oke, ini namanya artemia. Artemia ya. Ya, artemia. Artemia. Kita pakai yang bermerek Yellow. Produknya Fish Owner. Bisa cari di Tokopedia kalau memang membutuhkan. Harga? Ini Kisaran, Pak? harga 50 gramnya 50.000. 50.000 ya. Ya. Jadi tapi 50 gram itu udah banyak. Contohnya Kita lihat kan. Nah, ini contoh serbuk kayak pasir, Pak ya. kayak pasir. Ya, Kayak seperti pasir, ini. ya. Tapi memang ini adalah telur. Oh, telur itu, Pak. Ya, ini telur artemia. Oke. Nah, bagaimana cara supaya dia bisa dikasih makan si burayak atau larva? Ya, prosesnya seperti ini, sangat mudah. Oh, seperti ini, Pak ya. Ini Iya. seperti alat infus, Pak ya. Betul. Nah, ini namanya apa, Pak? Infus. Ini adalah tempat budidayanya. Di sini kita akan menyambungkan yang namanya aerator. Oh iya, pakai aerator, Oke. Pak ya. Di sini terlihat ada T yang memisahkan antara pembuangan. Oh iya. Pembuangan ini sudah berbentuk keran. Oh Jadi, iya. hasilnya nanti bisa keluar dari sini. Hasil arteria tadi. Iya. Oke. Kenapa ada T? Karena untuk memisahkan ini ya, memisahkan keran sama aerator. Oke. Ini ada valve control. Valve control ini untuk supaya air yang ada di atas ini tidak masuk ke dalam aerator. Oh gitu. Iya, karena kalau masuk ke aeratornya rusak. Oh iya. Nah, jadi ini memisahkan angin ditiup ke sini. Valve ini terbuka otomatis. Oh, ada dorongan angin terbuka. Ada dorongan ya? angin terbuka otomatis. Flatnya, Jadi, oke. tapi air tidak bakal bisa turun. Oke. Iya. Gitu. Seumpama aeratornya mati, Pak. Oke, Dia kalau tutup. aeratornya mati, ada ini. Oh itu ya. Ini akan menjepit selang ini supaya air yang ada di sini tidak turun ke sini, tapi lebih keluar ke sini. Makanya posisinya setelah T. Oh setelah T, Pak ya. Iya, setelah T. Jadi kita tutup. Kalau aerator mati, setelah kita tutup, ini dijalankan keluar sendiri. Oke. Nah, ini proses pembiakannya berapa hari, Pak? Ini proses pembiakannya. Tunggu. Nah, ya seperti ini. Ada tutupnya. Sudah bagus sih. Ini berada yang menjual si Fish Owner. Bisa cari di Tokopedia juga. Sudah lengkap. Cara budidayanya adalah kita masukkan air secukupnya lah, paling tidak serata. Dari sini, Pak ya, saya Serata dari dari sini. Ya. Terus kita masukkan yang namanya garam laut. Oke, garam laut itu seperti apa sih, Ya. Pak, bentuknya? Ini. Seperti ini garam laut. Oh, seperti ini, guys ya. Ya. Halus. Halus, garam laut ini halus.
Berapa Ya, takarannya, Pak? kalau Kira-kira. nggak punya garam ini, garam ini khusus garam untuk pengembang-biakan artemia. Artemia ya. Tapi kalau nggak pakai ini bisa pakai garam kolam, garam biasa, garam ikan. Garam ikan ya. Iya, yang kasar itu ya. Warna putih, jangan yang warna biru. Oke. Oke. Ini satu kaleng Jadi, ini berapa? Perbandingannya kita sudah dapat sendoknya. Oh, Pembelian ini kita sudah dapat sendoknya. Satu garam. Ini untuk satu garam ini satu sendok artemianya. Artemia. Oh. 2 sendok artemia. 2 sendok artemia, 1 garam sendok ya. 1 sendok garam tapi lebih besar ya. Oke. Lebih besar. 1 sendok ini bisa sampai 30 gram. Oh, 30 gram, oke. Ya. Oke. Sudah kita masukkan, nyalakan aerator. Sudah menggelembung-gelembung begini, kita udah tinggal tutup. Oke, Tutup ya, menunggu sampai 24 jam. Ini bagusnya ada penutupnya karena sampai biar nggak keluar ya, Pak ya. Biasanya ada orang yang bikin begini pakai botol aqua. Dimodif. Dimodif ya, Pak. Iya. Nah, ini pelapa udah komplit lah ya. Pelapaknya sudah komplit, sudah tinggal mengerjakan lah. Aeratornya saya pakai yang biasa aja. Pakai satu lubang. Pakai 1 lubang ya, kan ya. Aeratornya pakai 1 lubang. Nah, di sini kita sudah dapat berbagai macam nih. Ini untuk penyimpanan artemia. Penyimpanan artemia kalau sudah jadi. Oh. Penyimpanan artemia kalau sudah jadi. Nanti di selanjutnya kita akan lihat proses kalau dia sudah matang sudah jadi artemia. Oke, nanti ya, kita udang-udang kecil. Oh, seperti udang kan? Ya, tapi saya kasih contoh ini kita sudah dapat lengkap nih. Ini penyaringnya. Nanti akan disaring. Nanti kan dia akan pecah. Akan pecah berbentuk sekecil udang kecil. Dan ada cangkangnya. Oh, persis kayak udang. Ya, ada cangkangnya. Jadi cangkangnya nanti itu kalau sudah jadi cangkangnya di atas, si artemianya di bawah. Oh, di bawah. Ya, jadi nanti akan dipisahkan, kita keluarin. Oh, melalui selang ini, Pak ya. Jadi udah pisah cangkangnya di atas, ngapung cangkangnya. Oh, iya. Cangkangnya di atas, baru kita saring lagi supaya untuk memisah. Kenapa ini bentuknya satu panjang, satu pendek? Fungsinya gini, kita taruh gini. Untuk memisahkan, nanti di sini akan tersimpan cangkangnya. Yang di sini akan turun si artemianya. Oh, gitu. Ya, jadi pada saat kita tuang ke tempat budidaya, cangkangnya nggak turun juga karena cangkangnya itu bisa menjadi amoniak. Oh, bisa jadi amoniak ya. Jadi karena hasilnya ini bisa jadi banyak. Kalau umpamanya ada sisanya bisa dimasukkan sedikit-sedikit begini. Pakai air, Pak, ntar. Iya, pakai air sedikit aja airnya. Penyimpanannya dibekukan. Oh, dibekukan. Ya, nanti pada saat sudah mau dipasang tinggal pakai, buang, selesai. Oke. Gitu. Seperti itu kira-kira penggunaannya. Ini alatnya komplit kan? Alatnya sudah komplit. Kita sudah dapat banyak ininya. Sudah banyak, tinggal nuangin, ntar proses Kita sudah dapat banyak. Oke. Lumayan ini kan, udah dapat banyak, tinggal proses hasilnya kan. Ya. Oke kan? Sampai ketemu. Ketemu lagi di video berikutnya kan ya, tentang cara memanen. Ya, memanen artemia. Artemia kan ya. Oke. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam tok tok tok.